Baik, sesuai dengan apa pembukaan barusan, saya diminta oleh teman-teman pada keynote speech ini, saya menyampaikan peran ahli gizi dalam bidang olahraga dan kebugaran. Tentu banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi nanti kalau udah mulai hal-hal yang sifatnya detail dan juga spesifik, itu akan dibahas oleh teman-teman narasumber yang memang ahli di dalam bidangnya. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan lingkup secara singkat saja, bagaimana sebetulnya tugas ahli gizi di dalam kesehatan, di dalam keolahragaan dan juga kebugaran, dan juga bagaimana perannya di berbagai level olahraga dan kebugaran, dan pada akhirnya saya akan memberikan rekomendasi dan juga motivasi untuk teman-teman para pegiat ISNA di Jawa Barat dan juga di seluruh Indonesia dan seluruh ahli gizi yang hari ini hadir. Oke, ini yang sebetulnya hari ini kita hadapi. Ketika survei kesehatan Indonesia pada tahun 2023, sebanyak 59,1% itu penyebab disabilitas, baik itu dalam konteks vision, pandangan, melihat, pandangan pendengaran, pandangan di dalam kemampuan untuk bergerak atau di dalam berjalan dan beraktivitas. Dan ternyata pada penduduk 15 tahun ke atas ini, sebagian besar penyakitnya itu 53,5% berasal dari penyakit tidak menular. Di mana kita paham penyakit tidak menular itu sangat bisa kita cegah. Namun karena pola hidup, ada malas bergerak gitu ya, malas move, malas mager ya, malas bergerak, dan juga memang ada kelompok sedentary, ada kelompok yang memang malas bergerak, maka ini makin menjadi. Bahkan kasus-kasus stroke itu juga sekarang kasus kejadiannya semakin masuk pada kelompok masyarakat yang muda. Kalau dulu itu yang namanya stroke, diabetes, hipertensi identik dengan kelompok pralansia. Kalau sekarang tidak, kelompok produktif pun sudah banyak yang mengalami hipertensi, kemudian diabetes, kemudian dengan komplikasi yang lebih banyak lagi, sehingga menyebabkan mereka harus menjadi kelompok yang tidak produktif secara dini. Nah, tentu ini tidak akan kita biarkan dan tidak ingin Indonesia menjadi sebuah negara yang isinya adalah orang-orang yang sangat dependen. Karena kita tahu ketika berbicara penyakit degeneratif itu memiliki sebuah tuntutan long care, menjadikan kita dituntut untuk memberikan perawatan yang lama. Nah, bahkan kalau kita tidak bisa keluar dari perilaku kemalasan dan akhirnya menyerah dengan penyakitnya, maka tingkat keburukan dari penyakit itu akan semakin tinggi dan kematian akibat penyakit degeneratif itu semakin juga heboh dan meningkat setiap tahun. Bayangkan ketika dari 59% yang terkena penyakit, ada yang stroke 20,2%, ada yang katarak pun ada yang berkaitan dengan dari sebagai komplikasi dari penyakit diabetes, dan juga ada penyakit diabetes 10,5% dengan kanker 0,6%. Tentu ini merupakan satu angka yang tidak kita inginkan, yang harapannya tentu bisa kita tangani dengan baik. Baik, lanjut. Nah, ini adalah sebetulnya kegiatan memasyarakatan olahraga di dalam konteks pemerintahan. Kita memiliki gerakan masyarakat hidup sehat. Itu yang pernah di-launching melalui Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017, itu peraturannya. Di mana 7 langkah untuk instruksi Presiden di dalam melakukan gerakan masyarakat hidup sehat, itu ada 7 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama kita simpan, itu melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Lalu yang kedua, membudayakan makan buah dan sayur tiap hari. Kita kenal hari ini slogan kita adalah isi piringku. Isi piringku itu untuk berbagai kelompok umur dan termasuk remaja, usia produktif, lansia, bayi 6 sampai 8 bulan, dan juga termasuk balita dan baduta. Nah, tentu tidak merokok itu perilaku hidup yang hari ini tengah kita tuntut. Sebagian besar masyarakat atau pemerintah daerah sudah memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, di mana rokok itu boleh diisap di tempat-tempat khusus saja. Dan ketika indikator PHBS, perilaku hidup bersih sehat di tatanan rumah tangga, ada 10 indikator PHBS tatanan rumah tangga, ternyata yang hari ini belum pernah tercapai seumur-umur dari mulai peraturan itu ditetapkan, indikator itu ditetapkan adalah tidak merokok di dalam rumah. Itu hampir selalu selasut.
Targetnya 80%, capaian kita baru sampai dengan 40%. Jadi dapat dibayangkan perilaku masyarakat untuk merokok itu menjadikan tantangan yang berikutnya. Lalu tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Ya artinya perilaku ini yang juga harus kita jaga, menjaga kebersihan lingkungan karena lingkungan yang sehat akan menjadikan juga hidup kita sehat, tidak terpapar dengan penyakit-penyakit infeksius. Kemudian menggunakan jamban sehat, karena jamban sehat juga merupakan sebuah syarat untuk kita juga terbebas dari penyakit-penyakit infeksi. Oke, nah sekarang kalau kita melihat definisi bugar dan definisi sehat. Saya mengambil definisi dari WHO, mengatakan bahwa sehat itu dirumuskan menjadi cakupan yang sangat luas, yaitu keadaan sosial yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan cacat, tapi mereka juga mempunyai kemampuan untuk aktivitas yang positif tiap hari. Berpikiran positif pun itu adalah sebagai salah satu ciri hidup sehat. Berpikiran inovatif pun itu adalah sebagai salah satu ciri sehat. Nah, sementara bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, dan setelah dia melakukan kehidupan sehari-hari, menyelesaikan kegiatannya, dia masih memiliki semangat dan cadangan energi. Jadi tidak kelelahan untuk menikmati waktu senggangnya dan siap melakukan kegiatan lain lagi yang mendadak atau tidak terduga. Jadi, orang yang sehat belum tentu bugar. Ya, kenapa? Kalau sehat bisa melaksanakan kegiatannya, tapi ketika sudah selesai, ketika sampai di rumah, kehabisan energinya. Lalu langsung tepar, begitu kan? Tapi kalau yang orang bugar, sampai di rumah dia masih bisa melakukan kegiatannya, bercengkrama dengan anaknya, membuat makanan-makanan kesukaannya, masih mendampingi anaknya membacakan buku, masih bisa mendengarkan ilmu-ilmu lain, sehingga waktunya tiba pada saat tidur, itu dia masih sudah segar, masih tetap segar bugar, dan dia tidur karena tuntutannya untuk tidur. Nah, ini perbedaannya. Harapan kita semua masyarakat Indonesia selain sehat juga harus bugar. Nah, oleh karena itu tadi Inpres nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat, mari kita galakan. Dan saya memberi PR kepada ISNA bagaimana kita melakukan motivasi kepada seluruh masyarakat memasyarakatan olahraga, dan juga memberi motivasi kepada Ketua DPD Persagi juga berolahraga harus lebih rutin lagi. Oke, ya, ini saya menyitir sedikit teorinya bagaimana olahraga. Menurut Giri Wijoyo pada bukunya di tahun 2005, bahwa katanya, tolong koreksi kalau salah, olahraga itu serangkaian gerak yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Jadi sebetulnya olahraga itu harus dilakukan dengan sadar, bahagia, terencana. Kalau kata orang Islam mah istiqomah. Kalau sehari 30 menit ya 30 menit. Kalau bisa ditingkatkan yang alhamdulillah. Kalau bisa melangkahkan kaki 10.000 langkah sehari, maka insya Allah itu dikerjakan. Kalau belum bisa 10.000, mulai dengan 5.000, lalu 7.000, lalu 10.000, dibiasakan. Nah, penggolongannya menurut Nurlan Kusmaidi bahwa ada 5 penggolongan. Satu adalah olahraga rekreasi, yang kedua adalah olahraga kesehatan, yang tentu ini adalah untuk mendorong masyarakat untuk sehat dan bugar. Ada olahraga pendidikan, ada olahraga prestasi, yang dimana ini olahraga prestasi itu merupakan terapan gizi yang diimplementasikan untuk meraih prestasi optimal. Dan ada juga olahraga mata pencaharian. Itu tentu semua orang tahu bagaimana olahraga mata pencaharian bentuknya. Nah, sekarang gizi olahraga dan kebugaran itu sebetulnya olahraga kesehatan itu berfokus kepada kebutuhan nutrisi untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik sehari-hari. Jadi kalau saya boleh ini menganalogikan, inilah praktek germas. Setiap orang harus memiliki hobi di dalam olahraga kesehatan, karena itu merupakan sebuah gerakan fisik yang terencana dilakukan terus-menerus agar mereka memiliki tubuh yang fungsional secara optimal. Nah, lalu kalau gizi olahraga yang berkaitan dengan prestasi, itu fokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi untuk pendukung performa atlet agar menjadikan olahraga prestasi itu optimal, mengharumkan Indonesia di tingkat nasional dan di tingkat dunia dengan berbagai prestasi olahraga, ya. Yang kita tahu sekarang, yang baru aja kemarin kita lakukan, kita memperoleh emas dari berbagai cabur. Nah, ini gizi olahraga dan kebugaran itu merupakan cabang bidang
tentang ilmu gizi yang bagaimana zat gizi dan pelayanan gizi dapat digunakan untuk mengoptimalkan performa fisik, baik dalam olahraga prestasi maupun kebugaran, dan harus dicapai oleh masyarakat. Oke, next. Nah, pentingnya peran ahli gizi di dalam prestasi atlet. Jadi kalau ini belum berubah, nomor 3 tahun 2005, Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional, di mana pada pasal 63 ayat 10 mengatur bahwa tenaga keolahragaan di dalam bidang keolahragaan disebutkan salah satunya adalah adanya ahli gizi. Nah, oleh karena itu, mengapa sekarang ISNA merapat ke KONI, ya, ke KONI Bandung, ke KONI Provinsi, dan ke KONI Cirebon, berbagai KONI, cabang-cabang KONI, itu memang adalah sebuah keniscayaannya, sebuah ketentuannya bahwa ahli gizi harus masuk di dalam berbagai kelompok-kelompok olahraga. Termasuk yang hari ini ada gym, ada pusat kebugaran gitu ya. Itu sebetulnya wajib mengundang tenaga gizi karena bagaimanapun ketika tubuh ingin turun berat badannya, mau fat loss gitu ya, mau slim, tidak semata-mata hanya mengandalkan olahraganya saja, tapi justru 80% bobotnya ada di asupan gizi. Karena bagaimana mengatur gerakan fisik dengan asupan yang terkendali itu akan menjadikan cita-cita slim and fat loss itu tercapai. Nah, ahli gizi sangat mendukung di dalam performa fisik, pemulihan yang lebih cepat, mencegah cedera, mengoptimalkan komposisi tubuh agar tetap ideal, dan strategi hidrasi yang efektif, jangan sampai tubuhnya dehidrasi, dan pencegahan masalah kesehatan. Karena ketika olahraga itu harus disesuaikan dengan umur, harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan. Jangan sampai kita membabi buta untuk turun berat badan dan fat loss, tapi kita tidak mempertimbangkan bagaimana kondisi tubuh. Nah, disitulah peran ahli gizi memberikan saran-saran profesi agar mereka klien kita tetap optimal di dalam menjalankan olahraga dan mencapai hasil yang optimal. Oke. Lalu tugas ahli gizi di dalam olahraga bukan hanya olahraga dan kebugaran saja, dalam pelayanan gizi secara keseluruhan pun tentu diawali dengan melakukan asesmen gizi. Bagaimana menganalisis tubuh, bagaimana kebiasaan makannya, bagaimana aktivitas fisiknya, bagaimana pola istirahatnya, dan bagaimana dia cara memilih makanan, dan berapa kali dia makannya, lalu cenderung memilih makanan seperti apa, dan bagaimana pengolahannya. Itu adalah bagaimana seorang ahli gizi melakukan asesmen kepada kliennya, agar perencanaan gizi, perencanaan menu di dalam merancang diet yang diberikan kepada kliennya itu sesuai dengan tujuannya. Misalnya kalau untuk meningkatkan performa dan penurunan berat badan tentu berbeda. Kalau untuk performa kita memiliki energi yang lebih banyak sebagai bentuk mendorong seiring dengan pembakaran yang dilakukan dengan kegiatan olahraga tersebut. Bagaimana penurunan berat badan pun itu memiliki cara tersendiri. Lalu selain itu juga memberikan edukasi. Banyak masyarakat yang hari ini membabi buta ingin langsing sehingga terjerat dengan caranya sendiri, dengan cara yang salah. Bahkan akhirnya bukan dia kurus, malah dia kehilangan otot. Sehingga itu yang menjadikan banyak yang tersesat, kelihatannya langsing tapi tidak tampak bugar, tidak tampak berseri, wajahnya tidak bersinar, tapi dia lebih kuyuk kayak orang sakit gitu ya. Karena penurunan berat badan dengan tiba-tiba pun itu tidak baik. Karena ahli gizi dengan keilmuannya memiliki pola penurunannya yang terstruktur dengan tetap aman dan sehat bagi kliennya. Lalu setelah melakukan asesmen, melakukan perencanaan menu, dan memberikan edukasi, wajib melakukan monitoring dan evaluasi untuk memantau progres dari output dan tujuan, dan juga untuk bisa melihat bagaimana perencanaan menu dan edukasi serta asesmen yang sudah dilakukan itu beriringan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, ini menjadikan sebuah rhythmic cycle of how nutritionists do their works and their professional services. Nah, ini menjadikan sebuah cara bagaimana kita juga untuk memotivasi. Nah, tentu ini menjadikan sebuah siklus yang terus-menerus dan juga penuh kesabaran. Karena banyak sekali klien yang akhirnya juga mawa karep sorangan begitu ya, yang harus kita terus arahkan lagi, kita arahkan lagi untuk menarik pada kondisinya. Nah, saya rasa
Mungkin itu tugas gizi di dalam olahraga, dan tentu ada berbagai hal bahwa gizi juga ada di berbagai level. Di berbagai level itu ada yang di dalam bergizi rekreasi, gizi sebuah challenge gitu ya, tantangan untuk bisa memberikan tantangan seperti decathlon, triathlon yang memerlukan persiapan panjang, dan juga kesiapan mental dan juga fisik itu dirancang awal oleh seorang ahli gizi untuk bisa melakukan kegiatan di berbagai level. Dan juga ada kelompok gizi untuk anak-anak. Juga kita bagaimana itu stimulasi ya, kalau untuk anak-anak bagaimana dia melakukan stimulan, bagaimana olahraga yang aman untuk anak-anak merangsang dia tumbuh dan berkembangnya optimal sesuai dengan umur. Dan terakhir juga kita memberikan juga kepada kelompok khusus lansia. Lansia untuk menjaga kepadatan tulang dan menjaga agar dia bisa bergerak masih fleksibilitinya itu kita jaga, juga itu bisa kita berikan olahraga untuk lansia. Dan biasanya IPD ISNA saya beritahukan kita memiliki di masyarakat itu pos bindu. Itu adalah pos pelayanan kesehatan untuk lansia yang juga disertai dengan olahraga bagi kelompok masyarakat. Silahkan dimanapun anggota ISNA berada, tolong dampingi masyarakat untuk bisa melakukan olahraga dengan baik. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan ditutup dengan pantun, dua pantun. Pagi-pagi sarapan makan bergizi, tubuh bugar semangat membara. Masyarakat sehat hidup harmonis dengan gizi seimbang bahagia bersama. Minum air banyak saat berlatih. Energi terjaga, tubuh jadi prima. Gizi olahraga bantu kinerja, prestasi gemilang tercipta nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.